Dari satu sisi, bahwa Temajuk adalah wilayah yang menjadi bukti bahwa kebesaran ilahi, menjadi bukti akan kehebatan Tuhan di dalam menciptakan satu kejadian yang nantinya kita bisa belajar bersama-sama, yang nantinya kita bisa nikmati bersama-sama. Temajuk merupakan wilayah yang sangat tua di Kalimantan Barat khususnya, karena di wilayah Temajuk mempunyai umur geologi tingkat kejadian 187 juta tahun yang lampau, di mana dalam skala umur geologi disebut dengan zaman Jura. Ternyata di sana secara potensi geologi, Temajuk mempunyai hal yang sangat positif. Di antaranya beberapa stop site, beberapa lokasi yang mempunyai karakteristik geologi, yang mempunyai karakteristik dunia sains. Justru menjadi sangat sayang kalau Temajuk tidak dibalding, Temajuk tidak dijadikan suatu aset, karena Temajuk itu berada di wilayah paling garda depan, paling menjadi sangat esensial, karena di sana secara geologi kita temukan batuan-batuan yang berumur tua 187 juta tahun yang lampau. Secara geologi, selama ini Temajuk hanya dipandang sebelah mata karena berada di ekor Kalimantan Barat. Tetapi justru Temajuk menjadi hal yang sangat prioritas di dalam kajian kita. Ternyata di ujung ekor Borneo mempunyai satu potensi luar biasa, disebut dengan potensi geologi yang nantinya kita akan angkat menjadi sebuah karakteristik luar biasa, yaitu geowisata yang terkonsep, yang tersistem dengan nama pentahelix demi kemajuan, khususnya Temajuk, wilayah marginal tetapi dia berada di depan garda pertahanan. Potensi wisata Temajuk sangat banyak titiknya. Salah satunya ada Tanjung Datu, ada Pantai Camar Bulan, dan juga ada pantai yang ada penyu bertelur pada malam hari. Di samping itu juga kita bersebelahan dengan negara tetangga Malaysia.
Ya, di Temajuk kita masih ada fasilitas untuk main jet ski, banana boat, flyboat, kano, dan juga bisa buat mancing-mancing mania di daerah Temajuk. Dan juga kita di sini ada fasilitas untuk rumah terbalik, untuk foto-foto yang bernuansa terbalik. Ciri khas Pantai Temajuk, dia panjang. Panjangnya mencapai 50 km. Dan juga kalau posisi pada air surut, itu pasirnya dari titik air ke darat itu bisa mencapai 250 meter dan bersifat landai. Jadi kalau untuk anak-anak bermain mandi, berenang itu sangat aman. Jadi tinggal kitanya lagi yang belum membangun. Kita lihat di Malaysia, jalan, kemudian listrik yang sebelumnya nggak ada, sinyal yang sebelumnya nggak ada, hari ini mereka sudah terpenuhi semuanya. Jadi mereka sudah benar-benar siap. Bahkan mereka pos penjagaan, mereka sekarang sudah membangun. Sementara kita masih belum membangun. Masih sangat-sangat sederhana. Bahkan kita lihat pos penjagaan Pamtas itu, kita lihat atapnya masih atap daun. Itu pun udah banyak yang bocor-bocor. Kemudian pos penjagaan migrasi kita mungkin sangat tidak layak lah. Nah, jadi memang Malaysia sekarang sudah siap dan kitanya saja yang hari ini belum berbenah untuk bangunan ke depannya. Tapi nggak boleh masuk ya? Iya, iya. Masih. Sebentar kami mau ini ngantar ketemu keluarga. Oh, ada yang ketemu keluarga. Saya tertarik untuk bangun wisata di Temajuk. Salah satu ya faktor keindahan Temajuk, dan kedua juga bersebelahan dengan negara tetangga, dan juga kita ingin menunjukkan ke negara tetangga bahwa kita juga bisa buat yang terbaik untuk wisata internasional. Ya, ini kendalanya kita hanya sekarang masalahnya belum ada border. Ya, kita berharap pemerintah bisa mempercepat pembangunan border untuk wisata di Temajuk. Sehingga banyak turis-turis asing yang dari Malaysia, yang dari Perancis, Spanyol, Italia bisa datang masuk ke negara kita Indonesia. Karena mereka menyediakan tempat-tempat penginapan dengan keunikan tersendiri lah masing-masing. Nah, jadi ini yang menjadi tujuan orang datang ke Temajuk. Kemudian laut juga kita menyediakan air yang jernih. Jadi orang bisa snorkeling, kemudian diving dan lain sebagainya. Jadi memang sangat-sangat memuaskan lah kalau orang datang ke Desa Temajuk. Temajuk ini pantainya unik, Pak.
Karena ada pantai yang banyak penyunya, ada pantai yang banyak batunya, ada yang pasirnya hitam pekat. Dan ini semua menjadi sesuatu yang cantik karena uniqueness-nya di mata dunia mungkin belum ada. Ini yang saya lihat bahwa di manca dunia kita bisa terbaik. Saya melihat bahwa itu akan berkembang dan sangat hebat sekali. Karena bukan hanya Bali di Indonesia, tetapi hampir di seluruh Indonesia sangat bagus. Terutama Temajuk ini. Pantainya yang sangat panjang dan mungkin terpanjang di Indonesia bisa memberikan hal yang sangat menarik untuk pariwisata internasional. Dan terutama program daripada pemerintah yang pernah mengadakan Bali Indonesian and Beyond. Indonesian and Beyond ini Indonesia sangat kaya, Temajuk salah satunya. Seperti anak-anak kalau di perbatasan, yang paling pertama dari segi pendidikan lah. Paling tidak anak diberi bimbingan tentang wisata. Karena saat ini anak-anak di perbatasan memang belum terlalu banyak dapat untuk wawasan mereka untuk tentang wisata. Kalau potensi lain dari anak perbatasan, mereka kreatif bang, kreatif. Mereka sering bermain-main di pantai, memanfaatkan bahan-bahan sampah jadi mainan. Itu kreatifnya anak perbatasan bang. Kalau dorongan dari pemuda, terutama kita support mereka kalau dalam bermain di pantai, kayak bersihkan pantai. Jadi mereka dapat untuk memilah mana sampah yang memang harus dibuang, yang bisa dijadikan mainan. Kalau saya sebagai pemuda di perbatasan bang ya, sangat bangga bang dengan apa yang ada di Desa Temajuk, dengan alamnya, pesisir pantai yang indah, dengan punya kayak hewan langka seperti penyu yang harus dilindungi, dan juga di sini kita dekat perbatasan Indonesia Malaysia. Kalau untuk kesiapan makanan di wisata di Temajuk udah sangat baik sekali. Di sini ada lobster, kepiting, udang, ikan semua fresh. Dan di sini kita akan menciptakan makanan yang berkelas. Sampai penuh. Oke. Ya, oke, tangkap. Nah, gitu. Yang tarik sila lebih. Ada ya? Ada. Ada. Tekan. Ya. Ya. Nah, jangan terang-terang, nah, gitu aja. Ember. Ya, biarkan.
Biarkan. Takut nggak nih? Enggak takut karena si Harun bilang yang dipegang ini yang bahaya. Kalau yang kecil ini enggak. Berapa? Ini pengalaman yang keberapa nih? Ini saya yang kedua, cuman kemarin enggak berani pegang. Nah, sekarang karena Harun udah rekomendasikan aman, berani saya pegang tapi enggak boleh lama-lama. Banyak dapatnya Pak. Ih. Kasih tahu. Sekarang. Dari waktu ke waktu jumlah pengunjung semakin meningkat dengan kondisi jalan yang hari ini masih sangat rusak lah Pak. Tapi alhamdulillah kita di tahun 2021 kita dapat pembangunan Pak, masuk dalam Impres yang terbit di Januari 2021 terkait percepatan pembangunan. Jadi memang kami berharap juga dari pemerintah desa Temajuk bagaimana masyarakat harus lebih siap lagi Pak untuk bagaimana berbenah ke depannya, persiapan bagaimana Temajuk menjadi sebagai desa wisata Pak. Dan hari ini kita tahu juga bahwa Temajuk ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional Pak. Jadi memang kami pemerintah desa sangat hari ini bersiap Pak bagaimana untuk menyambut hal tersebut ke depannya. Karena memang kalau kita lihat untuk Kabupaten Sambas khususnya, saya pikir Temajuk punya pantai yang jauh lebih bagus dari tempat-tempat lainnya, khususnya Kabupaten Sambas lah. Bahkan mungkin untuk Provinsi Kalimantan Barat, jadi Temajuk bisa bersaing lah. Ini akan membuka bukan satu pintu Indonesia saja, tetapi dengan masuk dari Malaysia. Ini ada percepatan. Jadi Indonesia akan bisa mendapatkan 2 pintu masuk. Indonesianya sendiri dan Malaysia. Otomatis di daerah kita mau mengeluarkan ini ke dunia lebih mudah daripada di satu pintu. Dengan demikian, kesejahteraan dan ekonomi bisa lebih baik daripada cuma dari Jakarta atau lokal saja, karena ada internasional di sini. Dan kesempatan-kesempatan itu yang kelihatannya cukup menarik. Jadi memang awalnya kita ini memang swadaya masyarakat Pak dalam pembangunan yang ada di Desa Temajuk. Bagaimana Temajuk itu bisa terkenal di luar itu memang awalnya kita swadaya dari masyarakat. Kemudian memang hari ini dari pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat memang hari ini memang sedang ini Pak, sangat konsen bagaimana ini pengembangan Desa Temajuk terhadap wisatanya. Dan memang campur tangan dari pemerintah hari ini memang sudah sangat cukup membantu kita. Dan juga tidak dari pemerintahan, dari akademisnya juga ada Pak, dari kita yang paling industri kan dari Politeknik Negeri Sambas yang selalu tidak bosan-bosannya membantu kita bagaimana pengembangan desa wisata. Nah, jadi itu salah satunya Pak. Jaringan internet sini masih belum stabil semua, belum merata. Ya kita juga tetap harap dapat dukungan dari pemerintah supaya bisa lancar semuanya, terutama listrik lah. Listrik saat ini baru jalan 12 jam, belum 24 jam.
Ya, harapan kami jalan yang menuju ke Temajuk supaya segera dipercepat pembangunannya, supaya nanti lebih ramai lagi para pengunjung yang dari Kota Pontianak, Singkawang, Sambas bisa menuju dengan lancar sampai ke Temajuk. Selama ini yang terjadi, sering terjadi kendala mobil amblas masuk ke tebing jurang, itu sudah sering kali terjadi. Temajuk menjadi satu wilayah di bagian negara kita yang mempunyai potensi untuk kita teruskan. Banyak pelaku usaha di sana yang sudah berjalan perlu kita dorong. Perlu kita jadikan satu kesatuan yang baik yang disebut dengan konsep pentahelik. Pentahelik terdiri dari beberapa unsur, 5 unsur. Ada dunia usaha, dunia pendidikan, dunia media, pemerintah, dan sebagainya. Demi kemajuan wilayah perbatasan, masyarakat yang dianggap marginal. Tapi dari satu sisi, kita expose, kita optimalisasikan. Pentahelik menjadi kunci yang baik, di mana potensi geologi kita akan optimalkan. Ternyata di ujung ekor Borneo mempunyai satu potensi luar biasa.